Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas mengenai misteri 14 lukisan Nabi. Simak video selengkapnya berikut ini agar mendapatkan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 146. Ketika itu ada dua orang sahabat Nabi SAW yang diutus untuk berdakwah dan mengkabarkan bahwa ada Nabi terakhir yang diutus di negeri Arab. Mereka diutus untuk menemui Raja Romawi yang bernama Heraklius atau yang familiar yang kita tahu adalah Hercules. Flavius Heraklius Augustus merupakan seorang raja atau seorang kaisar yang ketika itu berada di zaman Bizantium. Nah, Heraklius ini merupakan seorang Nasrani yang taat. Ia merupakan seorang raja yang senang memperdalam Alkitab. Dan dari Alkitab inilah dia tahu bahwa akan ada seorang nabi terakhir yang diutus. Dan di situ pula dijelaskan mengenai sifat dan karakteristiknya. Tapi sayangnya teman-teman, akhir dari kisah ini Heraklius tidak memeluk Islam, dikarenakan ia kesal lantaran nabi terakhir ini berasal dari bangsa Arab, bukan dari kaum Bani Israel yang merupakan kaumnya. Dan ketika itu memang bangsa Arab ini adalah bangsa yang tak terpandang dan cenderung menjadi bangsa non-blok. Karena saat itu sering terjadi perang besar antara bangsa Romawi dan bangsa Persia. Nah, di bangsa Arab ini tidak pernah memihak di antara keduanya. Kita kembali lagi ke ceritanya. Ketika itu sahabat Rasul yang bernama Hisham Umawi dan rekannya diutus oleh Abu Bakar untuk menawarkan Islam kepada Heraklius. Tatkala ketika Hisham tiba di istana kerajaan Romawi, ketika itu ia bertemu dengan Heraklius. Lalu ia menjelaskan maksud kedatangannya. Kemudian Heraklius mengajak Hisham dan rekannya itu ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah peti yang sangat besar yang terbuat dari emas. Kemudian dibukalah peti tersebut oleh Heraklius yang di dalamnya ada gulungan-gulungan kertas. Lalu gulungan itu dibukanya dan ditunjukkan kepada Hisham Umawi. Gulungan yang pertama, gambar seorang laki-laki, matanya besar, punggungnya besar, lehernya panjang, tidak berjanggut, rambutnya ada tocang panjang, tampan rupanya. Kaisar mengatakan ini adalah Nabi Adam. Lalu dibukalah gulungan yang kedua, gambar seorang laki-laki, rambutnya keriting, matanya kemerah-merahan, badannya besar, janggutnya cantik. Kaisar mengatakan ini adalah Nabi Nuh. Kemudian Heraklius membukakan gulungan yang ketiga. Ada gambar laki-laki yang sangat putih licin dahinya, pipinya panjang, putih janggutnya, wajahnya penuh senyum. Kaisar mengatakan ini adalah Nabi Ibrahim. Lalu dibuka yang keempat. Namun kali ini berbeda reaksi mereka ketika diperlihatkan gambar keempat ini. Para sahabat menangis dan mereka mengatakan, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu bertemu beliau. Heraklius pun terkejut dan ia tambah yakin bahwasanya nabi yang ada di Arab itu memang benar nabi utusan Allah yang terakhir. Sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dideskripsikan memiliki rambut sedikit ikal berwarna, sedikit kemerahan, rambutnya terurai hingga bahu, kulitnya putih kemerah-merahan, wajahnya cenderung bulat dan memiliki mata hitam serta bulu mata panjang, tidak berkumis dan berjanggut sepanjang kepala tangannya. Tulang kepalanya besar dan punya bahu yang lebar,
berperawakan sedang, dan atletis, jari jemari tangan dan kakinya tebal dan lentik memanjang. Coba kita bayangkan begitu tampannya Nabi kita kalau dibayangkan. Kemudian Heraklius melanjutkan membuka gambar selanjutnya. Gambar wajah laki-laki yang kulitnya agak kehitaman, rambutnya keriting, matanya agak cekung ke dalam, pandangan matanya agak tajam, masam mukanya, cantik susunan giginya. Itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Di sebelah gambar Nabi Musa terdapat seorang wajah lelaki mirip Nabi Musa. Wajahnya tidak segarang wajah Nabi Musa, memiliki mata lebih sipit dan rambutnya seperti diminyaki. Itulah Nabi Harun alaihissalam. Kemudian raja membuka gambar yang keenam. Terdapat gambar seorang laki-laki kulitnya sawo matang, sederhana, tinggi mukanya, kelihatan ramah. Ini adalah wajah dari Nabi Lut alaihissalam. Dibuka gambar seterusnya. Gambar seorang laki-laki kulitnya putih kemerah-merahan, mancung hidungnya, jambangnya tipis, pipinya tirus, dan berwajah tampan. Ini adalah wajah dari Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian Heraklius membuka gambar yang ke-8. Gambar seorang laki-laki yang mirip dengan Nabi Ishak. Bedanya hanya di bibirnya ada sumbing sedikit. Ini adalah Nabi Yakub alaihissalam. Dibuka gambar selanjutnya. Kemerah-merahan, hidung mancung, tinggi orangnya, mukanya bercahaya, gayanya tenang dan khusyuk. Inilah Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian dibuka gambar yang ke-10. Keluar satu gambar rupanya mirip-mirip Nabi Adam, tapi mukanya semacam cahaya matahari. Silau mata melihatnya. Ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Gambar yang ke-11. Wajah lelaki putih kemerah-merahan, kecil betisnya, besar perutnya, sederhana, tinggi, membawa pedang. Inilah wajah dari Nabi Daud alaihissalam. Kemudian dibuka gambar yang ke-12. Gambar seorang laki-laki yang besar punggungnya, panjang kakinya, dalam keadaan menunggang kuda. Inilah Nabi Sulaiman alaihissalam. Seterusnya dibuka gambar yang ke-13. Seorang laki-laki muda, hitam janggutnya, lebat rambutnya, cantik kedua matanya, tampan wajahnya. Inilah wajah dari Nabi Isa alaihissalam. Teman-teman yang dirahmati Allah, maka ketika itu Heraklius selesai memperlihatkan semua gambar Nabi dan Rasul. Para sahabatnya bertanya, "Dari manakah engkau mendapatkan semua gambar ini?" Dan Raja Heraklius pun berkata, "Nabi Adam pernah meminta kepada Allah agar memperlihatkan wajah para nabi dari keturunannya. Lalu Allah turunkan kepada Nabi Adam semua gambar-gambar ini. Diriwayatkan gambar-gambar nabi ini diletakkan oleh Nabi Adam di sebuah peti, kemudian dikubur di dalam tanah yang berada di wilayah tempat terbenamnya matahari. Lalu ketika zaman Raja Zulkarnain, beliau menggali peti tersebut, lalu diberikan kepada Nabi Daniel. Maka sampailah peti tersebut ke tangan Heraklius." Sahabat yang budiman yang dirahmati Allah, namun walaupun Heraklius yakin bahwa Nabi SAW adalah Nabi terakhir, ia juga tidak mau beriman karena keangkuhannya. Jadi itulah pembahasan mengenai kisah tentang lukisan 14 Nabi dan Rasul. Semoga dengan pencerahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.